hadir bertemu berkumpul bersama-sama dalam rangka satu kegiatan yang luar biasa, yaitu kegiatan workshop petunjuk teknis, yaitu bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2024 dan pendampingan pembuatan pelaporan biaya operasional satuan pendidikan ataupun BOSP tahun 2024. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini selalu mendapatkan limpahan rahmat, karunia, hidayah, maghfirah, inayah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang selalu patuh dan taat serta tetap selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti saya ngomong, Pak. Terima kasih. Untung tidak dilampu liu-liu ya. Kalau dilampu liu-liu kedep saya. Baik Bapak Ibu berbahagia, hari ini luar biasa, saya merasa bangga dan terima kasih. Dan juga di sana ada kepala sekolah saya yang ganteng-ganteng, yang cantik, tapi yang laki-laki Pak Umar banyak yang di belakang ya. Mungkin mengawasi ibu-ibu yang di depan ini. Pak Haji Herdi, Pak Dadan Simamungsong dan kawan-kawan kayaknya sembunyi semua di sana, tidak tahu juga. Tapi tidak masalah. Ada beliau di sana, senior kita, Detun Uri Handayani. Jadi untuk ngawasi dan juga menuntun biar dari belakang memberikan support dan dukungan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan, rupanya pantunnya jatuh Pak. Saya sampaikan, jalan-jalan ke Desa Permis. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Kelola dana BOSP sesuai petunjuk teknis agar pendidikan semakin berkualitas dan bermutu. Cikoyo ke warung Pak Ujang membeli sop. Cakep. Sopnya dimakan bersama istri dan kawan. Cakep. Selamat datang para peserta workshop. Semoga ilmunya bisa memberikan pencerahan. Luar biasa nih pantunnya, berarti kelak saya angkat jadi kasih pantun ya. Banyak hal yang ingin diinformasikan. Dan juga pelaksanaan ini adalah inisiatif dari pengurus MKKS, baik itu MKKS secara inti maupun secara keseluruhan, dan juga Bapak Ibu Kepala UPTD SMP yang ada di Kabupaten Bangka. Saya yakin dan percaya pemerintah daerah terus terang mungkin kegiatan sekarang tidak melaksanakan dan tidak menganggarkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi ini inisiatif dari MKKS dan Ibu Bapak Kepala UPT SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Bangka. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga saya merasa bangga, terima kasih, bahkan sekolah swasta juga SMP, IT dan sebagainya itu dilibatkan. Karena satu kesatuan tidak terpisahkan. Satu kesatuan yang harus kita bersama-sama, karena tidak akan berhasil suatu pendidikan tanpa partisipasi dan dukungan semua pihak. Apakah itu dari kepala sekolahnya, dari para guru kita, tenaga kependidikan, dan juga termasuk semuanya, baik itu negeri maupun swasta. Tapi yang terpenting bagaimana kita mengemas kegiatan ini sehingga secara bersama-sama. Dan tempatnya saya sampaikan sangat representatif. Pak Dahlan, mungkin kami di pendidikan juga jarang kegiatan pelatihan yang nama di Aurora Tanjung Pesona ini. Dan juga ini luar biasa, bahkan suruh nginep ya Pak kemarin. Tapi tolong yang Mbak ada suami, bawa suami ya kalau mau. Yang ada istri, bawa istri. Tapi mungkin yang jauh-jauh yang nginep di sini ya. Dan juga mudah-mudahan ini ada partisipasi dan kerjasama semua pihak. Dan juga yakin dan percaya ini adalah dirembukkan dulu, dimusyawarahkan dulu, dan juga dilaksanakan secara bersama-sama sehingga hal tersebut untuk kepentingan satuan pendidikan khususnya di SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Bangka. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan yang bantuan personal
satuan pendidikan ini atau BOSP tahun 2024 ini bukan hal yang baru tapi merupakan rutinitas. Ini dana APBN yaitu di Republik ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan juga saya dapat informasi bahwa dana BOSP ini rupanya sudah ditransfer dan dipersiapkan untuk pencairan. Luar biasa. Karena kenapa? Hal tersebut memang harus digunakan untuk sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan petunjuk teknis, dan sesuai apa yang telah digariskan, ditentukan. Silakan Ibu. Dari mana Bu? Oh, alhamdulillah, silakan. Dari otomatis kan ada ramu-ramu, ada hal-hal yang harus dilakukan. Dari mulai persiapannya, dari mulai sosialisasi, yaitu petunjuk teknis dan juga pendampingan dan pelaporan yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, baik itu dari MKKS mungkin, dan lebih khususnya mungkin dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Bangka. Dan juga petunjuknya cukup jelas dan tegas, secara rinci, secara transparan, dan juga tidak abu-abu. Sehingga ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan. Karena kenapa? Apapun kegiatan, apapun yang harus kita lakukan, kita tetap mengacu kepada regulasi, petunjuk, aturan, baik secara petunjuk yaitu pelaksananya maupun petunjuk teknisnya. Dan juga untuk kegiatan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, karena ini kegiatan bukan spontanitas, tapi kegiatan rutinitas yang setiap tahun yang kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dan juga kita kan biasanya harus ada kegiatan penyusunan RAP, termasuk juga ARKAS, yaitu aplikasi rencana kerja anggaran sekolah. Itu sekarang saya sudah tanda tangan cukup banyak di meja saya, dan seluruhnya yang ada di meja saya sudah saya tanda tangani, kecuali yang belum masuk. Dan juga kemarin hari Sabtu sampai maghrib saya baru pulang, dan juga kemarin juga balik. Saya akan menyelesaikan itu sehingga sampai tuntas, walaupun di luar jam dinas, di luar jam kerja, tapi saya berupaya untuk mempercepat. Karena kenapa? Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan semuanya itu berkepentingan untuk pencairan dana tersebut. Karena dana ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk proses, untuk kegiatan pelaksanaan, yaitu kegiatan belajar mengajar, baik itu di satuan pendidikan, termasuk juga di para siswa dan siswi yang ada di satuan pendidikan. Tadi saya dapat informasi dari Ibu Siti Hamidah bahwa dana kita sudah dipersiapkan dan bahkan sudah masuk ke rekening. Itu besarnya cukup fantastis bagi saya, 15.150.700 rupiah, 15 miliar lebih ya, berarti 15 miliar,1, dan juga itu sudah ada di rekening. Insya Allah mudah-mudahan mungkin ada di rekening sekolah masing-masing. Tapi pencairannya tetap melalui proses. Pencairannya sesuai dengan petunjuk. Pencairannya sesuai tahapan. Dan juga dipergunakan sesuai juknis yang telah ditentukan. Termasuk juga ARKAS maupun RAP yang sudah dibuat secara bersama-sama. Karena komite juga kalau tidak salah nanda tangan ya Pak Kota MKS. Sehingga tolong pergunakan uang ini sebaik mungkin, dengan benar dan baik. Dan juga sering saya sampaikan bahwa uang pemerintah tetap, walaupun 5 rupiah, tetap dipertanggungjawabkan. Dan juga ini yang harus jadi perhatian kita semua. Dan juga saya minta tolong pada kepala sekolah, baik itu negeri swasta, jangan coba-coba atau macam-macam penggunaan dana BOS. Ikuti sesuai dengan aturan, ikuti sesuai dengan petunjuk teknis, dan sesuaikan pertanggungjawabannya dengan yang sudah ada di RAP ataupun di ARKAS yang sudah kita tanda tangani. Karena kenapa? BPK sekarang akan melaksanakan pemeriksaan. Saya sampaikan bahwa tanggal 12 Februari ini mereka sudah memeriksakan, yaitu di satuan OPD termasuk juga satuan pendidikan. Mereka pakai acak. Kalau dulu sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 5 tahun, mereka mungkin hanya nyisirnya yang mereka kita rekomendasikan. Sekarang mereka datang dengan sekehendak mereka, dengan tanpa kita
dipinta bantu dan saran. Tapi paling tidak ini hal yang, silakan Bu Sedin duduk depan. Saya memang sengaja tadi saya yang lebih awal. Bantuan operasional satuan pendidikan ini tolong benar-benar dicermati, dilaksanakan, dibelanjakan sesuai peruntukan. Tadi saya sampaikan pada tanggal 12 Februari 2004 ini akan ada pemeriksaan, yaitu oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. Dan juga saya yakin dan percaya kegiatan ini memang bukan tanggal 12, tapi kalau tidak salah 30 hari mereka untuk di Kabupaten Bangka. Dan juga tidak ada pemeriksaan permulaan ataupun pendahuluan. Mereka kalau berapa tahun yang lalu mereka ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan awal, mana yang kurang, mana yang salah, mana yang tidak tepat, kita minta diperbaiki. Sekarang ini mereka langsung, tidak ada pemeriksaan awal ataupun pendahuluan. Tapi karena kenapa demikian dilakukan oleh BPK? Karena Kabupaten Bangka adalah administrasi masalah kegiatan pelaporan keuangan yang diperiksa oleh BPK RI perwakilan Bangka Belitung itu baik dan sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah salah satu, mereka tidak perlu lagi memeriksakan pemeriksaan awal atau pendahuluan. Tapi tolong, saya sudah perintahkan kemarin dengan Ibu Sedin sebagai manajer dan tim. Silakan Bu. Sampaikan tolong mana yang kurang, mana yang masih perlu dibenahi. Tidak usah sungkan-sungkan bertanya pada tim bos P. Karena kenapa? Kalau itu ada temuan, itu ada yang ganjil ataupun janggal, dan bahkan mungkin ada, itu biasanya katanya pembinaan kita tidak maksimal. Tapi yakin dan percaya kawan-kawan, dan juga pastikan mereka akan membina sesuai profesi masing-masing dan sesuai dengan bidang masing-masing. Dan juga saya sampaikan, jangan sampai ada kedengar saya kawan-kawan yang minta duit karena untuk meriksa itu. Tolong kepala sekolah sampaikan lapor pada saya kalau ada yang minta duit. Oke, kami meriksa ini, kami minta duit 500.000, tak sejuta, alasan untuk makan, alasan untuk snack, alasan untuk transport, tidak ada itu. Kita sudah biayai, walaupun hanya sekedar, tapi kalau sekedar untuk nyiap kopi atau nyiap teh anget, ataupun kalaulah siang makan bungkus kata Pak Herdi, ataupun ada snack ringan, ya monggo silakan. Tapi tidak ada untuk minta selipkan, minta siapkan amplop, misal orang 5, tidak mau saya. Jadi tolong ingatkan, tapi sekedar untuk memfasilitasi, ya monggo silakan. Jadi salah satu itu jangan sampai jadi beban kepala sekolah, jadi beban satuan pendidikan, dan juga jadi beban akhirnya yang berimbas kepada para siswa dan para siswi. Bapak Ibu hanya berbahagia, yang berikutnya sampaikan mungkin agak cerita sedikit berkenaan dengan masalah dana pos ini. Memang kadang-kadang kita sudah dibantu oleh pemerintah pusat, tapi kadang-kala ada juga pengadministrasinya yang tidak tepat. Pengadministrasinya mungkin kurang bukan kurang sempurna ya, mungkin masih kekurangan yang harus kita benahi. Karena untuk setiap siswa-siswi, kalau tidak salah itu satu siswanya, satu siswinya itu 1.100.000 rupiah per tahun, bukan per bulan Bu ya. Jadi Pak Mansur mungkin bukan yang itu ya. Jadi paling tidak, tapi kalau setelah dihitung dengan jumlah siswa-siswi kita yang ratusan, model Bu Indriana tuh banyak, tidak salahku siswinya. Jadi semakin banyak siswa-siswinya, semakin banyak juga uang yang dikelola. Tapi yakin dan percaya uang itu digunakan sesuai dengan peruntukan. Dan juga tidak usah kita neko-neko, tidak usah bahasanya membuat perencanaan yang fiktif, tapi gunakanlah. Dan juga insya Allah rezeki yang lain juga kita akan dapati, dan insya Allah rezeki yang lain akan rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami sampaikan, tolong kepala sekolah dan juga baik itu di swasta maupun di negeri, tolong berdayakan bendaharawan, tolong berdayakan operator, tolong berdayakan pengelola barang. Jangan sampai saya tidak mau dengar
yang namanya bendahara itu hanya sebatas nama. Bendaharawan hanya sebatas yaitu catatan di atas kertas, tapi yang megang duitnya bukan yang bersangkutan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya yakinnya tidak akan mungkin kepala sekolah saya baik negeri swasta akan megang uang itu. Karena kenapa? Khawatir pas ada temuan kita yang direpotkan, kepala sekolah yang dipermasalahkan. Kadangkala mungkin saking kepala sekolahnya untuk alasan pengamanan dan juga bendahara cukup hanya mencatat, khawatir ada temuan, berarti dianggap penyalahan kewenangan dan penyalahan yaitu kapasitas sebagai kepala sekolah yang bukan memegang uang tapi dipaksakan untuk memegang uang. Tapi bendahara juga saya yakinkan harus juga tetap komunikasi dengan kepala sekolah, tetap sama-sama memberikan yang terbaik. Jangan sampai tidak mau, karena pengalaman tahun kemarin ada salah satu bendaharawan yang kepala sekolah tidak tahu, tapi bukan di satuan pendidikan SMP, itu sekitar jadi temuan tuh 75 bukan rupiah, 75 juta kepala sekolah tidak tahu. Ini jadi persoalan sampai untung itu tidak kita sampai ke APH. Tapi kalau tidak diselesaikan, saya sampaikan siap-siaplah tangan dua jadi sikop. Bendaharawan. Tapi kepala sekolah yang tidak pajak hidup, yang dinas pendidikan pemuda olahraga juga jadi beban, yang namanya inspektorat juga dianggap pembinaan tidak maksimal, apalagi sudah masuk ke ranah APH, aparat penegak hukum. Akhirnya kemarin saya sampaikan tolong ganti, tolong apapun alasan, menadir rumah terpaksa jual rumah seputong, kalau ada kelekak kelukoi kebun karet jual, ada kebun sawit dikit jual, karena berhadapan dengan resikonya dipecat. Nah ini, tapi yakin dan percaya kalau SMP tidak ada. Tapi saya hanya untuk mengingatkan dan sebagainya. Saya bukan nakut-nakuti, bukan memberikan Bapak Ibu mungkin enggan untuk melakukan yaitu pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah. Tidak, tapi paling tidak kita saling mengingatkan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang berikutnya tolong lengkapi administrasi. Mungkin secara teknis apa yang sudah ditentukan dalam arkas, dalam RAP dan sebagainya itu ikuti. Dan juga kalau memang ada hal-hal yang kurang, kita saling melengkapi. Dan juga saya yakin dan percaya kepala sekolah dengan bendahara saling berkomunikasi, saling melengkapi, saling memberikan dan juga saling koreksi. Tidak nutup kemungkinan bendahara juga mungkin hilaf dan salah. Kemana duitnya? Adalah Pak, jika ada duitnya sekali diperiksa oleh inspektorat yang mendadak, semestinya dikas misalnya harus 5 juta, tahu-tahu duit lagi 500.000, tidak tahu tak kemana. Akhirnya baru kita repot. Tapi yakin dan percaya kepala sekolah tetap mengawasi itu. Duit ini karena duit negara, duit rakyat, hasil pajak dari rakyat, kita gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada dan juga untuk kepentingan rakyat, dalam hal ini untuk dunia pendidikan yang lebih khusus bagi anak siswa kita yang ada di satuan pendidikan. Begitu juga sama dengan yang mungkin di SMP swasta. Jangan sampai BPK sangka mereka dan ini dia acak. Kami juga tidak menentukan kemana-mana, dia acak. Bapak Ibu, saya bukan menakuti tapi mengingatkan kita semua, Gara-gara hal kecil jadi persoalan dan jadi hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mungkin itu yang disampaikan berkenaan dengan masalah biaya bantuan operasional satu pendidikan atau POSP tahun 2004. Namun secara jenis silakan nanti ini pakar-pakar semua, Ibu Sedin, Pak Yudi, Ibu Siti Ahmi dan kawan-kawan cukup banyak. Silakan bertanya secara detail, secara pasti dan juga tidak usah sungkan-sungkan. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping itu mungkin masalah POSP sudah saya sampaikan. Yang sekarang Bapak Ibu kita sama-sama ketahui masih tinggal 9 hari, hari tanggal 5 Pak Yudi ya? Tanggal 5, berarti 9 hari lagi kita akan ada pemilihan umum atau pemilu bagi pemilihan anggota DPRD dan juga
pemilihan presiden. Jangan cak-cak nak hadir Pak Cimamungsong, Pak Dahlan. Tahu-tahu karena seperadikku kita ingin memakai baju lambang tah baju apa, jangan, tidak usah. Silakan. Ibu juga demikian, mungkin di Mendo Barat, Riau Silip, Belinyu. Kadang-kadang kan ada seperadik kita. Yo, rumah kami silaturahmi, dah apa kita makan bubur kacang. Rupa suasananya kampanye, dan juga ada yang pakai baju warna macam-macam, bahkan mungkin lambang partai. Tidak usah. Walaupun seperadik, walaupun keluarga, bahkan mungkin kakak kita, biar. Yang penting pilihan kita tetap sudah ada. Silakan. Saya minta tolong karena Bawaslu itu ngecek setiap saat. Sekarang nih kapan difoto, mereka tidak usah komentar. Oh tuh Rozali, tengah ngapain makan bubur kacang kampanye dengan si A, si B. Padahal silaturahmi. Dan juga itu mungkin adik saya, kakak saya, ataupun kawan saya. Jadi persoalan. Tidak usah. Yang penting Bapak dan Ibu, saya tidak ngarahkan kemana. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani dan jaga kebersamaan, jaga kekeluargaan, dan juga jaga keharmonisan. Insya Allah kesuksesan akan kita raih. Saya sampaikan itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah kita lakukan. Karena di antara satuan pendidikan banyak kepala, banyak kaki, banyak mata, kadang-kadang watak karakter itu beda-beda. Dan juga tapi saya yakin dan percaya Bapak Ortuanya orang yang piawai, orang pilihan, orang yang terpilih, yang orang hebat, insya Allah bisa merangkul. Saya minta tolong tidak ada pengkotak-kotakan dalam satuan pendidikan. Itu keluarga besar kita, itu saudara kita, itu anak kita semua. Dan juga tidak mau saya ada anak emas, anak perak, anak tembaga, dan tidak beranak. Nah ini tidak cocok. Itu keluarga. Dia rangkul semuanya. Kadang-kadang ada yang kadang Pak Haji Herdio kadang-kadang nyesakkan hati, kadang tidak senyawa kita. Ada yang macam-macam, ada juga yang kadang-kadang mendongkol, tapi itu anak keluarga kita. Kita rangkul semua. Ada cara, ada strategi untuk merangkul kawan-kawan yang disatukan. Apakah itu guru-guru kita, tenaga kependidikan kita, termasuk dari mulai keluarga kita. Dan juga yang berikutnya, tolong jaga kekompakan, kebersamaan dengan komite dan paguyuban. Kadangkala yang menyampaikan kemana-mana itu adalah anggota komite kita sendiri. Kadang-kadang paguyuban yang menyampaikan, melapor yang gitu. Mendingan kalau dilapor itu yang baik-baik. Kadang-kadang yang menyakitkan hati, sesaknya di dade, itu kadang-kadang hal kecil dibesar-besarkan. Hal-hal yang sangat kecil sebenarnya bisa dibesar-besarkan. Jadi tolong jalin hubungan dengan komite. Kadang-kala yang galak terjadi atau pernah terjadi, kita rapat untuk menentukan suatu keperluan tas sekolah. Kadangkala kita sudah sepakat dan juga sudah pastikan itu. Yang nyumbang yang berapa, dan memang tidak boleh ditentukan berapa besarannya. Tapi yang nyumbang adem-adem saja dan memberikan dukungan. Tapi yang tidak nyumbang pelitnya yang gadang melapor ke langit hijau. Ini memang saya pernah. Yang tidak nyumbang, yang pelit, yang medit, itu tapi melapor kemana-mana. Nah ini yang jadi sikapnya dengan baik-baik, dan juga insya Allah karena kita tidak mau berhadapan dengan APH, berhadapan dengan yang tidak kita inginkan, karena masukan, saran, dan juga kadangkala dari komite, dari paguyuban maupun orang tua, kapan sudah masuk informasi disangka orang itu benar, padahal itu bisa fitnah, bisa mengada-ada, dan juga bisa membuat kepala sekolah dalam artian memang disudutkan, padahal belum tentu ada benarnya. Ini yang mungkin Pak Haji Herdi inilah banyak makan asam dan garam, termasuk garam dan beriodium dimakan, jadilah banyak. Tapi yakin dan beliau sudah piawai, sudah biasa. Pak Dahlan juga demikian, selalu saja Pak Dahlan kan, enjoy aja. Tapi saya nunggu kehadiran untuk undangan, kapan Pak Dahlan mengundang kami. Bapak Ibu berbahagia. Yang berikutnya mungkin hal-hal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kita kemudian bangsa. Saya sampaikan suasana sekarang tidak baik-baik saja. Posisinya kita defisit, posisinya terus terang agak kurang mengembirakan. Tapi karena ini warga saya, sahabat saya, kawan saya, keluarga besar kita, saya sampaikan sekarang kita masih defisit. Kalau tidak salah Ibu ini terakhirnya 157 miliar ya, yang defisit. Gaji kita ini cukup, tapi tidak usah dipublik. Gaji kita hanya kalau memang, tapi dengan catatan tetap
menggunakan yaitu pendekatan secara regulasi dan pendekatan secara persuasif dan pendekatan secara kekeluargaan. Kalau tidak, memang dipertahankan untuk apa? Memanjang tali kelambu. Saya hanya sampaikan, silakan mungkin di satuan pendidikan yang kira memang tidak ataupun bosan, elek-elek atau ingel-ingel tidak mau, ya silakan kepala sekolah yang nyampaikan kepada kami, tapi dengan catatan punya bukti-bukti, punya bahan dan juga punya alasan. Jangan sampai jadi beban pemerintah daerah. Kita sudah saro, kita lah sulit, ujung-ujung ditimpa tangga dan juga jatuh tekalar. Jadi itu sebagai informasi Bapak Ibu. Jadi kalau ke kantor kami, andai kata biasanya mungkin ada teh hangat, kopi, Pak Jeheri, Pak Dahlan, kawan-kawan. Jadi Pak Umar, Pak Margono, jangan 3 kalau memang dia jadi teh. Beli gulai tidak sanggup begitu. Sudah lama ada kumpul seperti ini, dan juga mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap jaga silaturahim di antara kita. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami kira ini yang dapat kami sampaikan sebagai informasi terakhir bahwa kita mendapatkan yang lulus P3K itu untuk jenjang pendidikan TK, SD dan SMP sebanyak 661 yang lulus. Dan sekarang sudah dipersiapkan pemetaan pembahasan untuk penempatan sudah, dan juga sekarang sudah ada di Menpan RB, BKN RI dan juga Kemendikbud Riset RI. Itu 661 sudah disampaikan, tinggal kapan pelantikan yaitu dan pengukuhan bagi kawan-kawan kita Bapak Ibu guru yang tersebar. Bukan hanya di satuan pendidikan yang lulus, tapi yang jalur umum juga lulus sebanyak 130. Ada yang dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa dan sebagainya, itu di tempat kami dan juga sudah kami persiapkan. Dan juga bagi yang bertugas di Satminkal, yaitu yang bersangkutan ngajar di situ, otomatis mereka insya Allah akan ditempatkan di satuan pendidikan, kecuali kalau kuotanya sudah terpenuhi. Misal di SP5 ada 5 orang ikut P3K, tahu-tahu yang dibutuhkan hanya 3, berarti 2 tuh harus bergeser. Saya kemarin sampaikan dengan tim, tolong minta data KTP bagi yang Satminkal ya, yang lihat KTP di mana tempat tinggalnya, kita tempatkan, karena kalau sudah disampai ke kementerian, mereka sudah mengunci dan tidak bisa kotak-atik lagi. Sekarang diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Bangsa beserta dengan BKD untuk menentukan. Sehingga kami ingin, saya juga tidak mau menzolimi kawan-kawan kami. Misal ada yang ikut tes di Mendo Barat, di Balau, entah di Mendung, tahu-tahu kita acak dapatnya di Bintet, dapatnya dilinjukan. Kesian juga adik anak yang baru 6 bulan, laki sekaput bekerja, akhirnya kita kan anggap menzolimi, sehingga otomatis kami menyesuaikan tempat tinggal, tapi berarti bukan di tempat tinggal yang bersangkutan, tapi radiusnya tidak begitu jauh. Begitu juga Bapak Ibu para kepala sekolah swasta, rata-rata kemarin 130 itu banyak dari swasta. Apakah itu dari Siabudi, Selvi Plus, termasuk juga di Biruni, termasuk juga kemarin di beberapa tempat, termasuk di pondok pesantren ataupun SMP IT. Itu berkeluh kesah kepada kami. Kenapa? Nak mana Pak, kami pondok yang guru ustazah dia hanya 7 orang, yang lulus 5, lagi 2 orang. Pacak tak Pak? Yang guru ini tugas itu. Saya jawab langsung, no, tidak bisa. Silakan kalau ingin melaksanakan ngajar di sekolah swasta tersebut, otomatis Anda secara otomatis mengundurkan diri sebagai P3K. Cuci dulu supaya bersih. Sambutan saya agak lama. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
Terima kasih Bapak atas wejangan dan nasihatnya yang sangat bermakna di pagi hari ini. Bukan Cakep. pembawa acara kece mohon undur diri. Hilaf dan salah tolong dimaafkan. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.